Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala wa kanat yaminu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal qulub wa kana yaqulu aidan walladhi nafsi biyadihi wa taratan yaqul la wa astaghfirullah. Di sini disebutkan tentang bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sumpah. Ya. Beliau itu kalau sumpah di sini dikatakan beliau mengatakan la wa muqallibal qulub. Ya, tidak demi yang membolak-balikkan hati. Di dalam bahasa Arab huruf qasam atau huruf sumpah itu ada 3. Dengan huruf waw, ba, ta. Ya. Seperti ketika seseorang mengatakan wallahi atau wabillahi, watallahi, itu semuanya sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, itu semuanya sumpah. Atau ya ini tadi la wa muqallibal qulub. Wawnya di sini waw sumpah. Ya. Tidak demi yang membolak-balikkan hati. Atau terkadang Rasulullah SAW juga mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Ya, walladzi bukan dan, akan tapi demi zat yang jiwaku berada di tangannya atau berada di kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza jalasa ma ashabi thumma arada an yanhadha qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Nabi Muhammad SAW kalau seandainya beliau setelah duduk sama para sahabatnya dan beliau ingin bangun, maka beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian beliau mengatakan hadza kafaratun ma yakunu fil majlis. Ini atau doa ini adalah doa yang bisa menghapus apa-apa yang terjadi di dalam majlis. Ya, ada kesalahan, ada kekurangan, ya, ada kelalaian, maka doa ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan di majlis tersebut. Ya, sehingga hendaknya kita selalu biasakan setelah kita duduk bangun, ya, setelah bangun daripada duduk kita ngobrol sama sahabat, ya, kita doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentunya kalau seandainya majlis itu memang bukan majlis yang duduk diadakan karena sesuatu yang haram atau di situ ada yang haram. Misalkan kita tahu bahwasanya teman-teman kita ini sedang ghibah, ya, maka kita tidak apa-apa, wis santai, nanti sebelum bangun kita baca doa, ya, dihapus. Enggak. Kalau seandainya di situ ada maksiat seperti ghibah, pertama kita itu harus bangun daripada majelis tersebut atau mengingatkan teman kita, wis lah, enggak usah ghibah, itu termasuk ghibah, wis cukup bahas yang lain aja, ya. Kalau misalkan enggak mau negor langsung, sudah cukup, ya, kita alihkan pembicaraan ke yang lain, ya, ini termasuk juga dakwah, ya. Sehingga kalau seandainya kita duduk, ya, kita cuma ngobrol, kita membicarakan cerita dan lain sebagainya, tidak ada haram di situ, maka kita baca doa kafaratul majlis. Waqad labisa suf wahtadal makhsuf. Terkadang Nabi Muhammad SAW mengenakan kain wol
wahtadal makhsuf, terkadang beliau juga pakai sepatu yang sepatunya itu sudah ditambal, ya, sepatunya itu tambalan, dan Nabi Muhammad SAW tidak ada masalah, ya, beliau tetap menggunakannya, tidak ada gengsinya, ya. Wala bisa khashnan, dan beliau memakai pakaian yang kasar, ya. Pakaiannya juga bukan pakaian yang bagus, ya. Tidak pakai sutra karena haram. Wa akala syabi'an, yaqulu Anas fasa'alna al-Hasan ma syabi', qala ghalidhu syair ma kana yusighu illa bi jur'ati ma. Dan beliau SAW makan syabi'. Kata Anas, kami tanya sama Al-Hasan cucunya, apa itu syabi'? Beliau mengatakan syabi' itu jenis gandum yang paling kasar, sampai dia itu tidak bisa ditelan kecuali dengan diminumi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tidak bisa ngelek kecuali ya didorong dengan air. Dan Rasulullah SAW makannya itu seperti itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tawadhu'nya. Sehingga kalau kita mau mengeluh sekarang, ya jauh sekali. Nabi Muhammad SAW di zaman dulu para sahabat ngeluh, ya Rasulullah, sungguhnya kami lapar, kami sampai mengikat perut kami ini dengan batu, yang ternyata mujarab untuk menghilangkan lapar atau bisa meredam sakitnya lapar. Maka Rasulullah SAW membuka di perutnya terdapat 3 batu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita kalau kadang makan beras-beras yang rotok rusak sidik, ya bismillah, ya, kan masih bisa dikunyah masih. Ya. Kalau tidak makan ya kadang cuma sehari, ya, kadang Rasulullah SAW 3 bulan makannya cuma kurma sama air. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza labisa wa kana idza arada lubsa thawbin jadidin labisahu yaumal jum'ah wa yaqulu inda lubsihi Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan, beliau itu kalau seandainya memakai baju baru, maka beliau memakainya di hari Jum'ah, sehingga hari Jumat itu hari yang khusus, berbeda dengan hari yang lain. Maka semestinya itu liburnya hari Jumat, khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW setiap memakai baju baru, beliau mengatakan, berdoa, Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala puji bagimu, kama kasautanihi, sebagaimana engkau telah membuat kasautanihi, engkau telah menjadikan aku ini memakai pakaianku ini, ya. As'aluka khairahu, aku memohon kepadamu kebaikan daripada pakaian ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan untuk apa dia diciptakan. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku meminta perlindungan daripada Allah, ya, daripada engkau ya Allah, min syarrihi, daripada keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan apa yang dia dibuat untuknya, ya. Ini doa kalau seandainya menggunakan pakaian yang baru. Sunnah Nabi SAW, beliau mengatakan, gunakanlah cincin meskipun dari besi, ya, tidak harus dari perak, ya, seadanya, ya, mau dari perak, mau dari besi, mau, yang penting tidak boleh daripada emas, ya, emas tidak boleh, ya. Nabi Muhammad SAW cincinnya daripada perak, nukishat fihi Muhammad Rasulullah, ya, di cincinnya itu tertulis, nah, atau diukir Muhammad Rasulullah. Muhammad fi satr, Muhammad di satu baris, ya. Rasul fi satr, Rasul di satu baris. Wal lafdzul jalalah fi satr, lafaz jalalah di satu baris, ya, biasanya Allah, Rasul, Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah, Allahnya di atas, Rasul di bagian tengahnya, Muhammad di bawahnya. Itu cincinnya Nabi Muhammad SAW, dan itu juga digunakan sebagai stempel,
Nah, karena kerajaan itu tidak menerima surat yang tanpa stempel, artinya tidak resmi. Nah, ketika dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mereka itu tidak menerima surat kecuali yang pakai stempel yang resmi. Ya sudah dibuat stempelnya itu ya cincinnya Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya ada surat ya tempelnya pakai cincinnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana fi yadihi, ya cincin itu pertama dipegang Nabi Muhammad SAW. Tsumma kana fi yadi Abi Bakrin, kemudian berpindah ke tangannya Sayyidina Abu Bakar, khilafahnya. Min ba'di tsumma kana fi yadi Umar, kemudian kembali ke tangannya Sayyidina Umar. Diteruskan. Tsumma kana fi yadi Utsman, kemudian di tangan Sayyidina Utsman, hatta waqa'a minhu ba'du fi bi'rin aris. Kemudian setelah itu cincin tersebut jatuh di sumur Aris, sampai sekarang tidak ketemu. Waqtalafat riwayatuhu hal kana yalbasu fi yamini aw fi yasari, dan banyak perbedaan riwayat Rasulullah SAW menggunakan cincin itu di sebelah mana, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW pakai di sebelah kanan, ada yang mengatakan Rasulullah SAW pakai di sebelah kiri, ada yang mengatakan Rasulullah SAW pakai di jari kelingking, ada yang mengatakan di jari manis. Nah, ini riwayat penggunaan cincin Nabi Muhammad SAW. Ya, terkadang mungkin ya, terkadang pakai sebelah kanan, terkadang sebelah kiri, terkadang di jari kelingking, terkadang di jari manis. Wa kana yakhdhabu ahyanan bil hinna. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang yakhdhab itu memacari dengan hinna. Ya. Terkadang pakai pacar dengan henna di tangannya atau di kakinya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru tasrih lihyatahu wa ra'sahu bil ma. Beliau sallallahu alaihi wasallam sering kali menyisir rambutnya dan menyisir jenggotnya dengan air. Ya, sering. Ya, senang yang namanya, kalau kita perhatikan ini berarti Rasulullah SAW senang yang namanya kerapian. Ya, orangnya ganteng terus suka yang namanya kerapian. Yaqulu Anas, kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maja'ahu min al-lail wada'a lahu siwakahu wa tahurahu wa minsyatahu. Ya. Sayyidina Anas meriwayatkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin untuk tidur di malam hari, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyiapkan siwaknya. Kemudian menyiapkan air untuk berwudu. Kemudian juga menyiapkan sisir. Andainya di malam hari beliau bangun, maka yang pertama kali beliau lakukan ngambil siwaknya, kemudian siwak. Setelah itu beliau sisiran. Ya, sisir tidak pernah lepas. Ya. Padahal beliau ganteng. Nah, kalau kita amburadul, tidak sisiran. Ya. Jadi berarti kita harus memperhatikan ketampanan kita, kerapian kita itu harus diperhatikan. Wong Rasulullah SAW tampannya luar biasa, tapi memperhatikan jenggotnya, memperhatikan rambutnya. Ya. Yukthir, memperbanyak nyisir. Ya, itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditambah lagi wa kana yukthiru duhna ra'sihi. Beliau sering kali meminyaki rambutnya. Ya, termasuk sunnah. Ya. Kita termasuk sunnah memakai minyak, entah minyak zaitun, entah body lotion yang sekarang ada yang disebut. Wa yanzuru fil mir'ah. Ya. Beliau sambil meminyaki sambil melihat ke cermin. Wa yaqul, kalau seandainya beliau itu melihat ke cermin, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi hasana khalqi wa khuluqi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memperindah rupaku dan juga memperindah akhlakku. Ya. Makanya katanya kalau seandainya rupanya tidak baik, ya, tidak ganteng, maka jangan diperburuk dengan akhlak yang buruk. Ya. Mukanya biasa tapi diperindah dengan akhlak yang baik, itu ngangkat. Tapi kalau sudah mukanya pas-pasan ditambahi akhlak yang buruk, ya, malah ngedrop. Wa zada minni ma syana min ghairihi. Ya, dan juga
aku bersyukur ya Allah, Engkau telah memperindah daripadaku sesuatu yang tidak bagus pada orang lain. Ya. Ini doanya Nabi Muhammad SAW kalau melihat cermin. Alhamdulillahilladzi sawa khalqi fa'addalahu wa qarama surata wajhi wa hasanaha wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan khalqi badanku, ya, kemudian ditegapkannya, kemudian Engkau juga telah memberikan kedermawanan ke rupaku sehingga Engkau mempercantiknya, memperindahnya, dan alhamdulillah Engkau menjadikanku termasuk daripada orang-orang muslim. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah lepas daripada siwak, tidak pernah lepas daripada siwak, tidak pernah lepas daripada sisir, tidak pernah lepas daripada cermin, ya. Itu yang selalu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa atau sebagian yang selalu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana ya'khudhu min tuli lihyati wa ardiha wa yajiz syaribahu. Beliau SAW membiarkan jenggotnya itu panjang, akan tapi kalau seandainya sudah lebih dari segenggam, selebihnya itu dipotong sama Nabi, ya. Dipotong. Jadi tidak dibiarkan panjang. Dan lehyah itu, ya, ini zakan yang di mana? Yang di dagu. Adapun di sini ini yang namanya aridain. Di sini lain lagi namanya. Ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam itu menipiskan kumisnya. Ya, sebagian ulama di dalam menipiskan kumis ada yang mengatakan ditipiskan, ada yang mengatakan dihabiskan, dikerok, ada yang mengatakan yang penting tidak sampai menutupi merah bibir. Itu sudah termasuk ditipiskan kumisnya. Wa kana yuhibbut tib wa yaqul hubbiba ilayya an-nisa wat tib. Dan Nabi Muhammad SAW paling senang yang namanya parfum. Dan itu sifat alami manusia, itu suka yang namanya parfum. Ya, sehingga kalau seandainya seorang itu tidak suka parfum, nah ini ada masalah, ya. Ya. Nabi Muhammad SAW keringatnya itu keluarnya parfum, tetap senang yang namanya parfum. Beliau mengatakan hubbiba ilayyan nisa watib, sesungguhnya dicintakan kepadaku wanita dan juga wewangian atau parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah salat. Ya. Nabi Muhammad SAW kalau sumpek, ya, salat langsung tenang. Wa kana yata'attaru bil misik wal ambar. Beliau SAW seringkali memakai wakian, ya, memakai minyaknya itu minyak misik dan minyak ambar, ya. Walakin kana al-ud kama taqulu Sayyidah Aisyah wa habbu tib ilaihi, akan tapi kata Siti Aisyah, parfum ud yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa sifat umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.